wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pada hari ini, kami akan membuat demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Saya Hasrati SPD dari SD Negeri Nehen. Saya Yusnidar SPDI dari SD Negeri Labulu. Dan saya Melva Agustina dari SD Negeri Monsinge. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hasrati. Salam Bu Ismida. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, saya juga alhamdulillah baik-baik aja ya Bu ya. Tujuan pertemuan saya hari ini dengan Bu Has. Saya akan melakukan observasi terhadap pengembangan kompetensi Ibu dalam melakukan coaching terhadap guru. Oh ya Bu, saya dengar kan Ibu mau melakukan kegiatan coaching ini. Ya Bu, benar sekali saya akan melakukan coaching dengan Bu. Bolehkah saya tahu siapa sih nama guru yang akan melakukan coaching sama Ibu? Ya Bu, guru yang akan saya lakukan coaching adalah Pak Sina. Baik Bu, terima kasih informasinya. Kemudian untuk waktu pelaksanaan kegiatan coachingnya kira-kira kapan Bu? Yaitu pada hari ini Bu, hari Senin tanggal 30 September tahun 2024. Sebentar lagi ya Bu, mungkin setengah jam ke depan saya akan melakukan coaching dengan Pak Sina. Baik, mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Baik Bu, ini Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari hasil kegiatan coaching Ibu nantinya bersama Ibu? Nah, jadi di sini ya Bu ya, saya akan melakukan menuntun coaching nantinya saya untuk memprovokasi pemikirannya untuk menemukan ide-ide atau solusi untuk mengatasi permasalahan dia. Jadi si coaching ini nanti bisa berfikir dan mencari solusi sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang dia miliki Bu. Mungkin itu menurut saya. Oh, berarti tujuan Ibu mengadakan coaching hari ini dengan Bu Melva supaya nantinya Bu Melva itu dapat menggali potensinya bahwa Bu Melva itu sanggup ya mencari solusi dari ide-ide percakapan yang akan timbul nanti waktu Ibu melakukan coaching dengan beliau. Iya Bu, benar sekali. Oke, luar biasa itu Bu. Nah, ukuran keberhasilan yang coachingnya Ibu lakukan nanti kira-kira apa ya? Iya Bu, jadi ukuran keberhasilannya nanti kita berharap coaching ini dapat menerapkan semua komitmen yang sudah dibuat itu di saat pelaksanaannya nanti, kemudian dia bisa menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan solusi dan komitmen yang sudah dia buat Bu. Oh begitu ya, mudah-mudahan nanti apa yang ide yang dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya. Ya Bu, mudah-mudahan Bu ya. Amin. Kemudian saya ingin tahu nih Bu Has, bagian mana yang rencana ingin Ibu observasi dari Ibu Melva? Nah, di sini mungkin ya Bu sebagai sebagai coach nantinya saya yang perlu observasi mungkin kehadiran penuh dalam mendengarkan aktif ya Bu ya, mendengarkan aktif permasalahan yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian saya melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan dari kita. Iya, luar biasa Ibu. Kemudian ini saya ingin tahu juga Bu, strategi apa kira-kira yang Ibu gunakan dalam kegiatan coaching nantinya bersama Bu Melva? Ya Bu, mungkin strategi yang akan saya gunakan adalah menggunakan alur delta ya Bu ya. Nah, kita kenapa dengan alur delta kita di sini mungkin akan terarah. Jadi di situ ada tujuan yang kita hendaki, kemudian di situ ada juga identitas masalah yang dimiliki oleh si coaching, kemudian ada rencana aksinya ke depan bagaimana, kemudian tanggung jawab atau komitmen dia dalam melaksanakan ke depan Bu ya. Ya, luar biasa Ibu. Nah, baik Bu, saya akan mengobservasi Ibu nanti
kehadiran penuh, bagaimana nantinya ibu bisa memanage diri ibu itu seolah-olah ibu ada di permasalahan Bu Melva. Kemudian saya akan juga mengobservasi bagaimana nanti posisi ibu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Melva nanti dapat menghasilkan ide-idenya di kegiatan coaching ibu nanti. Dan yang ketiga, saya akan melihat ibu dapatkah ibu mendengar aktif dari permasalahan ibu Melva sehingga nanti ibu dapat memberikan pertanyaan seperti yang saya sebutkan tadi supaya ibu Melva nantinya dapat mendapatkan pencerahan atau solusi dari masalah beliau. Itu nanti yang akan saya observasi ya. Ya, Bu ya. Oke, baik. Dengan berakhirnya pertanyaan ini berarti dapat kita simpulkan yang bahwa ibu akan melakukan coaching dengan ibu Melva pada hari ini. Kemudian guru sasarannya adalah Bu Melva Agustina. Kemudian dengan menggunakan teknik coaching alur cerita begitu ya Bu ya. Iya, benar sekali. Ya, luar biasa Ibu Has, terima kasih atas kesempatannya. Semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan baik Ibu. Amin. Nah, namun setelah ini nanti izinkan saya untuk kita lakukan diskusi sebentar lagi ya Bu ya, setelah kegiatan coaching Ibu bersama Bu Melva ya. Saya akan melaksanakan coaching ya, Bu ya. Ya, silakan Ibu ya untuk dengan saya demikian saja saya akhiri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum Bu Melva. Waalaikumsalam, Bu Has. Apa kabar Bu Melva, sehat? Alhamdulillah hari ini sehat Bu Has. Bu Has apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga Bu Melva, saya juga masih sehat ya Bu ya, alhamdulillah. Jadi saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati nih ya Bu Melva ya, Ibu kira-kira apakah ada permasalahan? Soalnya biasanya kan Ibu ceria nih, nggak seperti biasanya. Hari ini kelihatannya Bu Melva itu agak murung gitu. Iya nih Bu Has, memang ada sedikit yang mengganjal dan ada sedikit masalah yang ingin saya bicarakan dengan Bu Has. Namun saya bingung nih, gimana sih cara menemukan waktu yang pas dengan Ibu. Jadi kira-kira seandainya kalau hari ini kita mau berdiskusi sebentar, Ibu ada waktu nggak ya Bu? Insya Allah Bu ada waktunya, jadi jangan sungkan Bu. Ibu tidak mengganggu waktu jam saya istirahat. Jadi saya siap mendengarkan permasalahan daripada Bu Melva. Iya, alhamdulillah. Jadi begini Bu Has, sebelumnya dalam beberapa hari belakangan ini saya merasa tidak nyaman. Jadi saya merasa galau ya Bu ya dengan keadaan di kelas saya. Saya merasa pikiran saya tidak tenang. Oke Bu, jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu, ketidaktenangan Ibu, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil perbincangan kita hari ini? Saya berharap sih Bu, setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya dapat menemukan ketenangan hati yang saya galau selama ini ya Bu ya. Dan bagaimana sih nanti saya bisa mencari solusi yang akan permasalahan yang akan saya bicarakan dengan Ibu. Baik Ibu, nah kira-kira masih ada lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya juga berharap mungkin ada solusi yang lebih baik lagi dari Ibu untuk saya menjalankannya ke depan. Baik Ibu, semoga kita nanti akan mendapatkan pemecahan masalah dari Ibu yang selama ini membuat Ibu itu merasa tidak senang dan tidak nyaman ya Bu ya, dan Ibu mungkin merasa terganggu gitu ya Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi gini Bu, di kelas saya itu kebetulan ada satu orang siswa yang saya lihat sehari-hari itu dia kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran matematika, di mana tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya itu tidak dia selesaikan. Malahan dia cuma duduk
bengong, Tidak apapun. aktif ya Pak Bu ya. Iya, bengong, dia jalan ke sana, jalan kemari. Jadi waktu yang dihabiskannya itu sia-sia Ibu. Baik Ibu, tadi Ibu yang katakan bahwa di kelas Ibu itu ada seorang siswa yang tidak menyukai mungkin ya Bu ya pelajaran matematika ya, sehingga dia tidak aktif di saat pembelajaran matematika yang disajikan. Terakhir dia hanya bengong, duduk saja ya Bu, diam tanpa kegiatan apapun yang dilakukan oleh dia ya Bu ya. Ya benar Bu, jadi dia itu ketika guru matematikanya masuk ke dalam kelas itu seperti tidak mempedulikan, seperti tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran yang akan diselenggarakan oleh ibu tersebut. Oke baik Ibu. Nah apakah Ibu telah menelusuri penyebab dari siswa tersebut tidak senang pelajaran dengan Ibu, khususnya di saat belajar matematika itu? Sebelumnya saya sudah memanggil siswa tersebut Ibu. Jadi saya menanyakan kenapa sih dia berperilaku seperti itu. Saya juga menanyakan apa sebabnya, dan saya juga mengobservasi setelah saya melakukan memanggil dia itu. Saya juga mengobservasi bagaimana sih, apa sih penyebab dari dia tidak suka mata pelajaran matematika tersebut Ibu. Lalu dari pengamatan Ibu sendiri nih ya Bu ya, seorang guru yang mengajar pelajaran matematika, mengapa anak tersebut tidak suka di saat Ibu mengajarkan pelajaran matematika tersebut di kelas? Jadi setelah saya amati dan saya menanyakan langsung kepada siswa tersebut, ternyata dia tidak suka dengan pelajaran matematika tersebut karena dia tidak suka menghitung Bu. Oh iya. Jadi dia memang tidak suka menghitung dan paling anti menghitung ya. Jadi itu yang mungkin saya dapat dari pengamatan saya. Iya Bu, dari hasil pengamatan Ibu berarti anak ini susah ya Bu ya dalam hal menghitung ya Bu ya. Ya. Mungkin karena dasar matematikanya kurang ya Bu yang menyebabkan dia terakhir untuk kelas selanjutnya dia malas dalam pembelajaran matematika khususnya ya Bu ya. Nah kira-kira seperti kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid tersebut nanti bagaimana Ibu? Tentunya saya berharap Ibu murid saya itu dapat mengikuti pelajaran semestinya. Nah, jadi saya mau dia bisa berinteraksi dengan kawan-kawannya seperti yang lain saat jam pelajaran matematika tersebut. Baik Ibu, nah dari hasil yang Ibu katakan tadi itu, kalau begitu kira-kira ada nggak yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Jadi berdasarkan pengamatan saya itu Ibu, saya ingin menerapkan metode pembelajaran yang baik, seperti melibatkan juga siswa dalam dalam mempraktekkan itu, baik dalam hitungan seperti siswa melompat, siswa juga menggunakan benda-benda konkret dalam melakukan perhitungan, pengurangan. Ya luar biasa Bu Delva ya. Sebuah rencana yang sangat bagus yang Ibu akan rencanakan nanti ke depannya. Lalu kira-kira apakah ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas selama ini? Ya, selain saya melakukan seperti kegiatan tadi, saya juga melakukan ice breaking itu dalam pelajaran matematika, seperti nanti menebak hasil dari penjumlahan yang saya berikan Ibu. Nah, jadi dengan demikian dia akan terpacu minatnya dengan siswa-siswa lain, karena mungkin dengan begitu akan memotivasi dia dalam aktif di pelajaran matematika. Khususnya ya Bu ya. Benar Bu. Luar biasa Bu Delva ya. Nah kalau begitu kira-kira ranking ini di angka berapa ya Bu ya? Antara angka 1 sampai 10 menurut Ibu, seberapa tingkat keberhasilan metode yang sudah Ibu terapkan itu yang membuat siswa menarik untuk belajar? Saya sih berharap usaha yang sudah saya lakukan ini membuahkan hasil ya Bu ya. Jadi saya mungkin berharap rating yang saya dapat itu antara 8 sampai 9, di mana itu akan menumbuhkan minat belajarnya dalam pelajaran matematika. Iya luar biasa Ibu. Baik Ibu, selanjutnya ya Bu ya, apa saja sih rencana Ibu yang Ibu lakukan dan apa saja langkah-langkah yang Ibu lakukan nanti, semoga apa yang Ibu rencanakan itu berhasil ke depannya. Selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu saya menerapkan
saja mungkin di pencapaiannya saya menggunakan waktu yang lebih lama, Bu, karena saya rasa pengembangan ini tidak instan bagi saya dan siswa saya. Mungkin perlu limit waktu ke depannya lebih sedikit di pencapaiannya. Ya, karena terutama belajar matematika dia di saat pelaksanaannya itu waktunya itu harus begitu agak lebih panjang ya Bu ya dibandingkan dengan yang lainnya. Betul sekali Ibu. Nah, kapan Ibu mulai melaksanakan rencana ini? Sepertinya secepatnya ya Bu ya, agar murid saya mendapatkan haknya sebagai seorang murid yang merdeka dan dapat terlaksananya pelajaran yang tidak disukai ini menjadi disukai oleh siswa saya. Iya, baik Ibu. Jadi komitmen Ibu seperti apa ya Bu ya akan Ibu lakukan agar rencana yang telah Ibu ini rencanakan tadi itu berjalan dengan baik Ibu? Komitmen. Ya. Nah, komitmen Ibu. Saya akan konsisten dengan usaha yang sudah saya lakukan secara terus-menerus, ingin mengupdate juga segala informasi agar termotivasi siswa saya. Saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat. Saya juga berbagi praktik hebat di sekolah ataupun di luar sekolah. Saya juga mengupdate informasi-informasi baru, media-media bervariasi di segala situs yang bisa menjangkau pembelajaran matematika. Baik Ibu. Nah, kira-kira adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan untuk pelaksananya rencana Ibu tadi? Di sekolah saya dukungan secara personal sudah sangat memadai, Bu. Tetapi mungkin ke depannya dari kepala sekolah atau rekan sejawat dan mungkin juga internal saya yang konsisten dalam menjalaninya. Baik Ibu. Nah, semoga rencana ini ya Bu ya berjalan dengan rencana Ibu dan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang sejenak dengan saya hari ini? Alhamdulillah Bu Hasrati, hari ini saya merasa lega Ibu, karena saya merasa masalah saya ini saya sudah utarakan dan dapat solusi dari perbincangan kita tadi, dan sehingga saya dapat menyerahkan itu. Alhamdulillah ya Bu ya, syukurlah berarti Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu rasakan selama ini yang membuat Ibu gelisah ya Bu ya, tidak tenang dan tidak nyaman. Nah, ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi? Saya rasa cukup, Bu Hasrati. Mungkin ini sudah mendapat inspirasi bagi saya, dan terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya hari ini. Semoga solusi dari Ibu dapat memecahkan permasalahan yang saya alami. Ya Bu, saya juga ikut merasa senang ya melihat Ibu yang sudah senang, sudah happy kembali ya Bu ya, yang kemarin mungkin merasa bingung gitu ya. Jadi semoga kita bisa saling berbagi dan sharing lagi ya Bu ya setiap ada permasalahan yang kita rasakan. Sampai jumpa ya Bu Melva ya. Ya, sampai jumpa juga kembali Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kok kalian itu? Assalamualaikum Wasrati. Waalaikumsalam Bu Yus. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih sehat Bu. Sudah melakukan coaching ya? Alhamdulillah saya sudah melakukan coaching dengan Pak Destina ya Bu ya. Oke, alhamdulillah Ibu. Berarti kalau sudah melakukan coaching, berarti apa namanya? Dari hasil observasi yang saya lakukan tadi saat Ibu mengadakan observasi dengan Ibu Melva, saya ingin di pertemuan kita kali ini kita akan berdiskusi pasca Ibu melakukan coaching tadi. Nah, pada hari Senin hari ini ya, kemudian guru sasarannya yaitu Bu Melva Agustina, kemudian dengan menggunakan teknik
coaching Alur Tirta. Nah, inspirasi apa sih kira-kira yang timbul dari pengalaman Ibu dalam melakukan coaching tersebut itu tadi? Jadi dari hasil coaching tadi saya dengan Melva ya Bu ya, jadi saya terinspirasi atau termotivasi ya dalam melakukan pengembangan diri saya khususnya. Kemudian nanti saya akan sering menggunakan melakukan coaching ya Bu ya, dengan guru ataupun dengan siswa saya di sekolah, karena kita ingin melihat apa hasil daripada permasalahan yang didapatkan oleh apakah guru ataupun siswa dapat diselesaikan oleh dia sendirinya Bu, dengan bantuan kita juga ya. Tapi dalam artian bukan kita yang memberi jawaban, tapi dari solusi dia sendiri. Berarti Ibu termotivasi untuk terus melakukan kegiatan coaching ini bersama rekan sejawat yang lain gitu ya. Benar, Bukan hanya dengan rekan sejawat, berarti dengan siswa juga. Apakah dengan orang tua ada rencana Ibu melakukan coaching? Rencananya juga Bu, jadi supaya kita juga tahu ya Bu permasalahan daripada orang tua mungkin dengan anaknya, terutama anak didik kita ya Bu ya, mungkin itu Bu. Jadi saya termotivasi untuk melakukan coaching secara berkelanjutan. Oke, keren, luar biasa Ibu ya. Oke, kemudian Bu, saya ingin tahu ini apa sih yang sekarang diketahui atau dipahami oleh coach Ibu tadi Bu Melva tentang permasalahannya Ibu? Ya baik Bu, jadi berdasarkan hasil tadi coach saya dengan Bu Melva Bu ya. Nah di sini coach ini mulai paham Bu, mulai paham dalam menyelesaikan permasalahannya, sehingga dia si coach ini bisa mencari solusi dan bisa berpikir menemukan ide-ide bagus mungkin ya Bu ya, dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri Bu. Oh begitu ya Bu ya. Ya betul. Nah kemudian kira-kira apa yang akan dilakukannya ke depan? Rencana saya akan melakukan hal yang akan saya lakukan ke depannya Bu. Saya menerapkan ide-ide yang didapatkan tadi Bu dari hasil coaching saya. Nah di sini juga saya dapat menyelesaikan seluruh permasalahan ini melalui ide-ide yang kita punya, yang kita gali. Kemudian permasalahan itu dapat terselesaikan. Terselesaikan sampai ke sejauh mana gitu kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya sih sampai menemukan titik akhirnya Bu. Jadi permasalahan ini tuntas terlaksana. Apa yang menjadi permasalahan itu bisa kita selesaikan sampai tuntas Bu. Jadi jangan ada kendala-kendala lagi. Jadi kita pun sebagai seorang coach jadi merasa senang. Kenapa? Coach ini bisa menyelesaikan permasalahan yang mungkin sudah dipendamnya berhari-hari ya Bu ya. Mungkin itu. Bagus ya, luar biasa. Oke, kemudian ini Bu, kira-kira nih Bu ya, dari percakapan Ibu tadi sama Bu Melva gitu ya, apa kira-kira yang Ibu dapat? Maksudnya pengalaman yang Ibu dapat dari kegiatan coaching Ibu bersama Bu Melva tadi. Nah di sini dengan melakukan coaching ini ya Bu ya, saya mungkin merasa ada sharing dengan seperti dengan coaching tadi ya Bu, saling sharing dengan coaching, kemudian kita dapat merasakan mungkin ya Bu apa yang dirasakan oleh coaching tersebut. Tetapi di sini posisi kita tidak boleh memberikan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coach tadi, tapi dengan cara kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dengan kita mungkin mendengar dengan penuh ya Bu ya, kehadiran kita penuh di situ, mungkin kemudian dengan kita mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, jadi si coach ini bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, bukan bantuan dari kita. Oke, berarti intinya di sini Ibu sebagai coach hanya memfasilitasi dengan berbagai soal-soal berbobot supaya Melva dapat ya menyelesaikan permasalahannya luar biasa tanpa kita beri jawabannya Bu ya. Berarti di sini Bu Ha cuma sebagai fasilitator aja sebagai. Ya sih Bu sebenarnya. Ya, luar biasa Bu Melva. Oke, nah di sini juga saya ingin tahu nih umpan balik tentang yang Ibu umpan balik Ibu kepada coach itu apa yang Ibu berikan tadi? Nah jadi hasil itu kita berharap ya Bu ya, si coach ini dapat menerapkan apa yang sudah menjadi komitmen buat dia, yang sudah dia buat komitmen tadi itu biasa dia terapkan di permasalahan dia, sehingga permasalahan itu tidak ada lagi. Jadi tuntas. Kemudian di sini
masa merefleksi diri. Nah, mungkin apa yang menjadi kekurangan kita sehingga bisa terjadi permasalahan tersebut. Jadi kita sebagai seorang baik kita seorang guru ataupun sebagai manusia biasa sering melakukan kesalahan yang kita tidak sadari, namun dengan cara merefleksi diri kita mungkin itu akan terjawab semua. Oh iya, luar biasa. Berarti Ibu memberikan pemarik supaya Bu Melva nantinya sering melakukan refleksi di setiap kegiatan. Ya, baikkan permasalahan beliau ya, sehingga permasalahan itu ada jalan keluar. Iya, tidak boleh pantang menyerah. Ya, harus tetap semangat dalam menyelesaikan luar biasa, Bu. Nah, apa rencana tindak lanjut Ibu setelah pertemuan tadi dengan Ibu Melva? Nah, mungkin di sini tindak lanjut saya akan melakukan ya Bu ya, coaching dengan siapa saja ya Bu ya, dengan menggunakan alur kita tentunya. Karena kenapa? Dengan menggunakan alur kita ini mungkin segala permasalahan itu terarah. Jadi terarah dan bisa diselesaikan juga dengan teratur ya Bu ya, dan tercapai hendaknya. Seperti TT itu menggunakan tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian adanya rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, di sini mungkin kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan rasa yang ya, yaitu menerima, kemudian membuat kesimpulan, aksinya bagaimana itu. Tentunya di dalam itu empati diri itu dalam menyelesaikan masalah juga penting kan? Ya Bu, benar sekali. Luar biasa Bu. Nah, terima kasih banyak Bu Hasrati atas waktu untuk pertemuan kali ini. Saya sangat senang dan mendapatkan banyak pengalamannya Bu, dan pembelajaran untuk kedepannya semoga terlaksanakan sebagaimana harapan bersama, baik Ibu sebagai coach dan juga teman Ibu sebagai coach. Dan saya pribadi juga berharap hasil yang kita lakukan hari ini semoga mendapatkan rahmat dan berkah untuk kita bersama ya Bu ya. Amin. Oke, terima kasih banyak Bu Has. Ya, sama-sama Bu Yus. Ya, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.